Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dia Yang Selalu Kau Sebut, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Kita flashback off. Waktu itu Jihan masih kelas 3 SMP. Dia dibuang oleh ayahnya sendiri. Jihan diserahkan pada seorang pria yang ia sendiri tak mengenal siapa pria itu. Papa sangat baik melebihi ayah kandungku sendiri. Jika papa membuang aku gak akan marah, karena aku sudah gagal memenuhi permintaan papa. Merubah dia bukan hal yang mudah. Di hatinya hanya ada Nisa. Gak ada tempat untukku. Sebutan istri hanya status. Aku hanya dianggap seperti seorang asing. Kita melakukannya malam itu, dan dia tidak berhenti menyebut nama Nisa. Jika diingat-ingat, itu sangat menyakitkan. Galvin dengan mudahnya menyebut nama perempuan lain. Saat melakukan hal itu, Galvin juga beberapa kali mengajak Jihan mengobrol. Suaranya terdengar lembut, tapi nama yang dipanggil adalah Nisa. Maaf, pergi tanpa pamit. Aku sama sekali gak menyesal mengenal orang baik seperti papa. Rasanya Jihan tidak bisa bertemu langsung dengan Erza dan mengatakan jika dirinya ingin bercerai dengan Galvin. Jihan tidak sanggup melakukan hal itu. Jihan, ayah masak buat sarapan. Aku bantu. Senja membuka pintu kamar Jihan. Perempuan itu lupa jika Jihan sudah pergi. Ponsel Jihan juga tidak bisa dihubungi. Dengan lesu, Senja pergi ke dapur. Perempuan itu duduk di meja makan dan hanya sarapan roti dengan selai. Senja mendadak merasa sepi tanpa kehadiran Jihan. Kenapa aku nangis lagi? Aku harusnya senang Jihan sudah lepas dari bedebah gila itu. Jihan gak perlu terluka lagi. Kemana Jihan pergi? Dia hidup sendirian. Jihan pasti sangat kesepian. Dia pasti akan sangat merindukanku. Andai Senja tidak marah tanpa alasan yang jelas. Perempuan itu pasti bisa memeluk Jihan sebelum Jihan pergi. Senja harap Jihan akan segera menelponnya. Posisi Jihan sedang hamil. Akan sulit jika tidak ada satupun orang yang berada di samping Jihan. Bagaimana jika Jihan sedang sakit atau apapun itu? Siapa yang akan merawatnya? Terlebih lagi Jihan harus melahirkan anaknya tanpa ditemani siapapun. Apa kamu bisa melewati semua itu sendirian? Itu gak mudah. Kamu butuh biaya hidup, lahiran, tempat tinggal, makan sehari-hari. Senja ingin bertanya apakah Jihan baik-baik saja di sana. Dia bisa mengirim beberapa uang untuk membantu Jihan yang ada di sana, tapi Jihan pasti akan menolak. Senja mengambil ponsel yang ada di kamarnya. Dia kembali ke ruang makan dan meletakkan ponselnya di atas meja. Ponsel Senja tiba-tiba berdering. Jihan. Senyum Senja hilang kala tahu yang menelponnya adalah Gaskar. Senja juga tidak bisa menyalahkan Gaskar. Kenapa, Kak? Apa kamu ada waktu luang? Jika Jihan juga memiliki waktu luang, kamu bisa mengajak dia pergi nonton. Dia gak mungkin mau pergi berdua denganku. Jihan sudah pergi, Kak. Apa maksudnya Jihan sudah pergi?
Jihan sudah pergi jauh. Bicara yang jelas, apa yang terjadi pada Jihan? Jihan pergi jauh, mungkin ke kota lain. Untuk lebih jelasnya, aku sama sekali gak tahu Jihan kemana. Kamu sahabatnya, bagaimana bisa kamu gak tahu Jihan kemana? Aku akan ke kontrakan kamu. Kita bisa bicara di sana. Beberapa menit kemudian. Kamu sudah sarapan? Aku bawakan nasi kuning untuk kamu. Di saat sedang sangat mencemaskan Jihan, Gaskar masih perhatian pada Senja. Jika Gaskar belum mengatakan pada Senja jika lelaki itu menyukai Jihan, mungkin Senja akan senang saat Gaskar membeli nasi kuning untuk dirinya. Makasih. Jadi, bagaimana dengan Jihan? Jihan mungkin pergi ke kota lain. Kemarin Jihan menghubungiku, tapi aku sedang sibuk dan gak angkat telepon dari dia. Malam harinya saat pulang, aku lihat Jihan menulis surat untukku. Jihan bilang dia baik-baik saja dan aku gak perlu khawatir. Jadi dia pergi tanpa pamit. Bagaimana bisa aku berjuang jika Jihan saja gak ada ya? Setidaknya Gaskar merasa agak lega karena sekarang ini Jihan sudah jauh dari Galvin. Kak, aku benar-benar suka dengan kakak. Aku gak bisa marah kalau ternyata kakak suka sama Jihan. Senja, dengar dulu. Aku terlalu terbawa perasaan selama ini. Jadi untuk kedepannya jangan terlalu perhatian padaku. Kakak bebas ingin memperjuangkan Jihan ataupun apapun itu, tapi jangan pernah minta tolong padaku. Aku sama sekali gak tertarik dengan percintaan kakak. Senja langsung masuk ke dalam sambil membawa nasi kuning pemberian dari Gaskar. 1 jam setelah Gaskar pergi, Galvin datang ke kontrakan untuk menemui Jihan. Tapi yang Galvin lihat adalah Senja dengan kedua mata yang sembab. Mana Jihan? Saya ingin bertemu dengan Jihan. Galvin akan kembali berusaha membujuk Jihan. Paling tidak Jihan mau pergi ke rumah sakit. Suasana hati Senja semakin buruk. Niat nonton drakor untuk menghibur diri dan melupakan Gaskar. Tapi pemeran utama di drakor itu malah meninggal. Jihan pergi. Tidak ada di sini. Sebaiknya Anda pergi dari sini. Kemana? Saya akan menyusulnya. Galvin hanya memiliki sedikit waktu karena masih ada banyak hal di kantor yang harus Galvin urus. Kemana? Mana saya tahu Jihan kemana? Anda gak akan bisa nemuin Jihan. Kasih tahu saya Jihan di mana. Ayah mertua saya sudah sadar. Sebagai menantu dia tentu harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Kali ini Galvin berbicara baik-baik. Marah hanya membuat Senja ikut emosi dan bersikap buruk kepadanya. Galvin hanya bisa mendapatkan informasi dari Senja. Di mana Jihan? Saya harus bertemu dengannya. Tolong katakan di mana Jihan. Saya tidak akan menyakitinya. Anda sudah menyakiti Jihan berkali-kali. Saya mana percaya dengan orang seperti Anda. Jihan hampir dalam bahaya itu karena perempuan ular itu. Lagi pula Jihan sudah pergi jauh. Tidak ada lagi di kota ini. Saya sendiri tidak tahu sekarang Jihan ada di mana. Bohong. Cepat katakan di mana Jihan sekarang. Mana mungkin kamu tidak tahu di mana keberadaan Jihan? Saya kemarin bertengkar dengan Jihan. Dia pergi tanpa pamit dan dia hanya meninggalkan surat. Senja baru ingat jika Jihan juga menulis surat untuk Galvin. Juga ada surat perjanjian yang ditulis oleh Jihan. Senja masuk ke dalam kontrakan. Tidak lama kemudian dia keluar dengan membawa 2 kertas. Satunya surat dari Jihan dan satunya lagi surat perjanjian. Ini surat yang ditulis Jihan untuk Anda. Galvin langsung mengambil surat tersebut. Dia membuka lipatan tersebut dan segera membacanya karena penasaran dengan isinya. Aku pergi. Berhenti meminta aku bertahan dan menjadikan papa sebagai alasan. Aku sangat sadar aku memiliki banyak hutang budi pada papa.
Tapi bukan berarti aku terus mengalah dan diam saja saat direndahkan. 2 tahun sudah cukup lama untuk aku berjuang dan terluka sendirian. Bukan salah kamu karena tidak bisa membawa perasaanku. Aku adalah istri kamu, tapi posisiku tetap saja sebagai orang ketiga. Aku benar-benar sangat lelah. Aku tidak sekuat itu. Aku hanya perempuan biasa yang bisa terluka, bisa merasakan sakit saat orang yang aku suka menyukai perempuan lain. Nisa tidak akan diam saja jika kamu terus mendekati aku. Jadi tolong lepaskan aku. Kita bisa menjalani dan meraih kebahagiaan masing-masing. Aku tidak ingin gila dan membuat anakku lahir di rumah sakit jiwa. Kamu ingat kan? Beberapa hari lagi aku ulang tahun. Aku ingin perceraian sebagai hadiah. Cukup lanjutkan hidup dan jangan pernah mencariku. Kali saja. Tolong pikirkan kebahagiaanku. Galvin menggenggam erat surat tersebut. Dia tidak pernah membuat Jihan bahagia. Galvin tidak pernah memikirkan kebahagiaan dan peduli dengan perasaan perempuan itu. Galvin membaca surat perjanjian yang diketik dengan materai yang sudah ditandatangani oleh Jihan. Surat itu berisi jika Jihan tidak menginginkan warisan. Galvin boleh mengambil ahli warisan itu jika Jihan mendapat warisan dari Erza. Dengan syarat Galvin tidak boleh mengganggu Jihan lagi. Galvin tiba-tiba mendapatkan telepon. Pak Erza sudah tidak ada. Sebaiknya kamu cepat datang ke rumah sakit. Ucap Naufal membuat dunia Galvin runtuh detik itu juga. Galvin mencengkeram jas yang dikenakan oleh dokter yang merawat Erza. Lelaki itu kehilangan kendali. Walaupun ingin warisan bukan berarti Galvin ingin Erza pergi dari dunia secepat itu. Ada seorang dokter. Semalam papa saya baru sadar. Bagaimana bisa sekarang papa saya meninggal? Jangan mencari keributan. Sudah cukup. Naufal berusaha menarik Galvin mundur agar Galvin tidak melakukan hal yang melewati batas. Anda gak usah ikut campur. Galvin menepis kasar tangan Naufal. Lelaki itu menatap marah ke dokter tersebut. Apa yang sudah Anda lakukan? Saya sudah berusaha sebaiknya untuk menyelamatkan pasien. Pasien tiba-tiba kejang dan sudah tidak bisa tertolong. Jika ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa melakukan autopsi. Apa Anda gila? Saya tidak akan setuju melakukan itu. Apa ada orang mencurigakan yang masuk ke ruangan papa? Tidak ada, ucap Naufal. Jikapun ada orang suruhan Naufal yang berada di depan ruang rawat Erza, tentu sudah melapor. Galvin pergi begitu saja untuk melihat ke kamera CCTV. Sebelum ganti nomor, Jihan sempat mencatat nomor yang penting di buku tulis. Ponsel Jihan berdering dan ada panggilan masuk dari Naufal. Om Naufal. Jihan ragu hendak mengangkat telepon tersebut atau tidak. Dia akhirnya mengangkat telepon dari Naufal. Saya hanya ingin memberitahu kamu, jika Pak Erza sudah meninggal dunia. Apa kamu bisa ikut mengurus pemakaman Pak Erza? Jantung Jihan rasanya berdetak dengan sangat cepat. Apa meninggal? Jihan ingin melihat Erza untuk yang terakhir kalinya. Perempuan itu sudah susah payah pergi ke Bogor. Mana mungkin Jihan kembali lagi ke tempat asalnya? Apa aku egois kalau aku gak datang ke pemakaman papa? Jika Jihan kembali ke tempat asal, dia takut dirinya tidak memiliki kesempatan lagi untuk pergi. Jihan, kamu bisa ikut mengurus pemakaman Pak Erza? Saya gak bisa. Saya sudah pergi jauh ke kota lain. Jadi saya gak bisa ikut. Apa maksudnya kamu pergi jauh ke kota lain? Saya memutuskan untuk pergi. Mas Galvin terus mendekati saya. Dia tiba-tiba berubah menjadi baik, tapi saya yakin pasti ada alasan yang membuat dia berubah. Apa mungkin karena warisan? Naufal bergumam begitu pelan hingga Jihan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Kening Jihan berkerut walaupun tidak mendengar dengan jelas, tapi dia sempat mendengar kata warisan. Jika dipikir-pikir lagi, masuk akal jika Galvin berubah tentang warisan. Om bicara apa? Saya gak dengar. Bukan apa-apa. Jadi sekarang kamu ada di mana? Saya tidak bisa memberitahu keberadaan saya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa datang ke pemakaman Pak Erza.
Jaga diri baik-baik. Setelah itu Naufal memutus panggilan karena masih ada banyak hal yang harus diurus. Hati Jihan merasa berat karena rasa bersalah yang begitu besar. Aku sebenarnya juga ingin melihat papa untuk yang terakhir kalinya. Tapi bagaimana caranya? Aku harus tenang. Memikirkan semuanya membuat Jihan pusing. Perempuan itu berusaha untuk rileks. Jihan harus menjaga kesehatannya. Jika Jihan stres dan terjadi apa-apa pada dirinya, Jihan sendiri nantinya yang akan merepotkan. Kalau ada masalah biasanya aku cerita ke Senja. Padahal semalam sudah sadar papa. Naufal juga sempat mengirim pesan pada Jihan jika keadaan Erza mulai membaik. Lalu keesokan harinya Erza tiba-tiba pergi untuk selamanya. Jihan membuka galeri yang ada di ponselnya. Ada foto dirinya, Erza dan Galvin. Itu adalah foto keluarga pertama saat Jihan masih kelas 3 SMP. Pertama kali aku datang ke sana saja dia terlihat gak suka. Bagaimana bisa aku merubahnya? Papa berharap pada orang yang salah. Jihan memotong foto itu, menyisakan Erza yang sendirian. Jihan akan selalu mengingat Erza meskipun pria itu sudah pergi. Maaf kalau aku gak sesuai ekspektasi papa. Dan maaf, aku gak bisa datang ke tempat peristirahatan terakhir papa. Jihan harap Erza mau mengerti. Galvin memeriksa kamera CCTV yang ada di sekitar ruang rawat Erza. Setelah Erza sadar, yang masuk ke ruangan itu hanya dirinya dan juga Naufal. Dan selain itu hanya ada dokter dan perawat. Tidak ada yang mencurigakan. Kalaupun ada orang suruhan, pasti ada yang menyamar menjadi dokter ataupun suster. Apa papa meninggal murni karena sakit? Apa dia melakukan sesuatu? Galvin mendadak mencurigai Naufal. Galvin pun menghampiri Naufal. Apa Anda melakukan sesuatu pada papa saya? Jangan bicara omong kosong. Kamu punya bukti hingga menuduh saya sembarangan. Anda bebas keluar masuk ke ruang rawat papa saya. Anda orang yang paling sering bertemu dengan papa saya. Dan untuk apa saya melakukan hal itu? Jika ada orang yang mencelakai Pak Erza, orang pertama yang harus dicurigai itu kamu, bukan? Kamu sangat menginginkan warisan. Galvin menahan diri untuk memukul pria di depannya. Dia tidak mungkin melakukan hal bodoh dan membuat ayahnya sendiri pergi dari dunia ini. Walaupun Erza agak mengatur dirinya, tapi Erza adalah satu-satunya keluarga yang paling berharga. Erza tidak seperti ibu Galvin yang pergi dengan enggan mengurus Galvin. Saya tidak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Tidak mungkin. Aku sangat menyayangi papa. Tekan Galvin, mustahil dia rela melenyapkan Erza demi warisan. Ya, saya percaya, ucap Naufal. Apa menurut Anda papa saya murni meninggal karena penyakitnya? Mungkin. Naufal bisa melihatnya. Galvin tampak begitu kehilangan Erza. Jangan sampai dia tahu. Kita masih harus mengurus kepulangan Pak Erza dan pemakamannya. Untuk saat ini fokus saja pada papa kamu. Naufal pergi setelah mengatakan hal itu. Di sisi lain, Nisa sangat bosan karena lebih banyak menghabiskan waktu di apartemen. Dia berkali-kali menelpon Galvin, tapi Galvin tidak mengangkat telepon darinya. Andai aku masih menjadi model, aku tidak akan sebosan seperti ini. Semua ini karena artikel sialan itu. Aku sangat bosan. Galvin seharusnya meluangkan waktu untuk mengajakku jalan-jalan. Apa dia sibuk mengganggu Jihan? Perempuan itu memang perusak segalanya. Kenapa harus ada dia yang mendapatkan warisan sih? Padahal jelas-jelas Galvin lah anaknya.
Ini sangat tidak masuk akal. Aku juga sama sekali tidak menyakiti perempuan itu. Bisa-bisanya dia memfitnahku. Bentar, jika bukan aku pelakunya, lalu siapa ya? Nisa merasa sangat penasaran. Jihan bisa celaka tanpa bisa harus melakukan sesuatu. Itu adalah keuntungan yang besar. Nisa tertawa, rasanya senang saat ada orang lain yang melukai Jihan. Terdengar suara notifikasi, Nisa tersenyum dan langsung membuka ponselnya. Hah, Galvin? Pesan dari dia. Senyum Nisa langsung luntur kalau dia bukan mendapat pesan dari Galvin. Nanti malam ke apartemenku. Harus bisa. Kalau kamu tidak patuh, Galvin akan menanggung akibatnya. Nisa menghela nafas panjang. Dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah lelaki itu. Karena Nisa tahu lelaki itu sangat nekat. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Galvin. Padahal orang yang aku rindukan adalah Galvin. Nisa hanya dijadikan budak nafsu oleh laki-laki yang mengancamnya. Tapi mereka tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Jangan sampai Galvin tahu tentang dia. Nisa masih tetap menjalin hubungan dengan lelaki itu meskipun dirinya sudah memiliki Galvin. Itu berlangsung selama 5 tahun. Sejak awal Nisa sudah menduakan Galvin saat pertama kali pacaran. Nisa sendiri tidak mau melakukan hal itu, tapi mantannya adalah orang yang sangat gila. Bagaimana cara aku lepas dari dia? Setiap kali Nisa mencoba untuk menjauh, laki-laki itu akan menyakiti Galvin agar Nisa tidak bisa lepas darinya. Rumah kediaman Erza dipenuhi banyak orang yang melayat, terutama para tetangga yang ikut berduka dan merasa kehilangan karena kepergian Erza. Walaupun Erza kaya dan banyak uang, tapi pria itu sering membantu tetangga yang kesusahan, dan para tetangga pun sangat segan kepada Erza. Enggak, ini pasti mimpi kan? Galvin duduk di samping jasad Erza. Selama hidupnya Galvin belum pernah sekalipun membuat Erza bahagia. Soal Jihan yang pergi, itu juga pasti mimpi. Ini gak mungkin. Galvin merasa semua ini tidak masuk akal. Semalam Galvin masih bicara dengan Erza. Papa pasti cuma pura-pura kan? Papa marah karena melihat artikel itu. Bilang sama saya kalau Papa cuma pura-pura. Pak Erza sudah tidak ada. Kamu harus bisa menerima fakta itu. Naufal tahu Galvin sangat merasa kehilangan Erza. Kepergian Erza akan membuat Galvin mendapat warisan, tapi dia sama sekali tidak senang mengenai hal itu. Cuma papa keluarga aku satu-satunya. Aku tidak bisa memilih antara papa dan Nisa. Kalian berdua sama-sama penting. Galvin sendiri juga tidak tahu alasan Erza sangat tidak menyukai Nisa. Galvin sangat merasa bersalah, tapi dia rasa meninggalkan Nisa juga bukan hal yang benar. Erza tidak suka Nisa karena Nisa banyak menghabiskan uang milik Galvin. Setiap bulan pengeluaran Nisa adalah puluhan juta. Entah kemana semua uang-uang itu. Seburuk apapun Nisa, dia tidak pernah buruk di mata Galvin. Pak Erza melarang kamu bersama dengan perempuan itu karena dia tahu mana yang terbaik untuk kamu. Tapi kamu sendiri tidak pernah sadar kan? Kamu pikir Pak Erza suka? 2 tahun ini kamu menyakiti Jihan karena perempuan itu. Apa kamu pikir Pak Erza tidak ingin kamu bahagia? Dan kamu yakin jika perempuan itu adalah pasangan yang paling tepat untuk kamu? Saya sedang berduka, tapi Anda masih bisa menyudutkan saya. Pantas saja Pak Erza pura-pura tidak tahu tentang hubungan perempuan itu dan mantannya. Karena putranya sendiri sangat bodoh, membatin Naufal. Sekarang kamu bebas menjalani hidup kamu.
Lakukan apapun dan saya tidak akan ikut campur. Tapi saya tidak akan diam jika kamu menyakiti Jihan lagi. Saya akan menggantikan Pak Erza, memastikan agar Jihan bahagia. Kamu tidak perlu repot mengurus perceraian. Saya akan mengurusnya untuk kalian berdua. Saya berjanji. Dan Pak Erza menjadi saksi atas janji saya. Pak Erza tidak akan bisa pergi dengan tenang jika Jihan belum bahagia. Kamu tidak tahu seberapa banyak rasa bersalah yang harus ditanggung oleh Pak Erza atas kebodohan kamu. Naufal hanya bisa menunggu penyesalan Galvin. 1 minggu kemudian. 1 minggu berlalu, tapi Jihan masih berduka karena kepergian Erza. Walaupun Jihan tidak sepenuhnya salah. Tapi ia tetap dibayangi oleh rasa bersalah. Jihan sudah ganti nomor telepon. Dia tidak tahu Senja masih marah padanya atau tidak. Perempuan itu memutuskan menelpon Senja saat malam hari. Halo Senja? Jihan? Senja tiba-tiba berteriak membuat Jihan terkejut sampai menjatuhkan ponsel dari telinganya. Aku minta maaf, aku yang minta maaf. Aku sudah kekanakan dan marah tanpa alasan yang jelas. Aku kangen banget sama kamu. Iya. Cuma iya, kamu gak kangen sama aku. Maaf sudah buat kamu ngerasa sendirian. Sekarang aku gak peduli. Aku gak bakal biarin kita bertengkar cuma karena laki-laki. Karena kamu berharga. Senja ingat kata-kata yang ditulis oleh Jihan. Jihan terkekeh. Cuma Senja yang mampu membuat perasaan Jihan kembali membaik. 1 minggu ini Jihan sulit tersenyum, tertawa, ataupun merasa senang. Mau VC dong Han? Mau lihat calon ibu keponakan aku yang cantik? Senja mengubahnya menjadi panggilan video. Kamu udah tahu belum, Jak? Papa mertua aku udah gak ada. Tahu, beritanya masuk artikel. Waktu aku tahu, aku kepikiran kamu. Jangan terlalu sedihan. Nanti anak kamu juga ikut sedih. Selama ada di sana, kamu harus jaga diri baik-baik. Bahagia dan jangan sakit. Sebelum aku pergi, aku dapat kabar kalau papa sudah sadar. Tapi papa gak mau ketemu aku. Papa pasti kecewa banget sama aku, Jak. Karena kamu gak berhasil merubah berdebah gila itu. Kamu bisa apa, Han? Berdebah gila itu udah buta. Gak paham mana peri dan mana nenek sihir. Kalaupun mertua kamu itu kecewa, dia harusnya kecewa sama anaknya sendiri. Dan kalaupun ada orang yang harus ngerasa bersalah, itu bukan kamu, Han. Galvin harus merasa bersalah atas semua luka yang Jihan tanggung. Bahkan di saat Jihan ingin ikhlas dan menyerah, Galvin masih sempat menghalanginya. Aku udah berusaha nerima semuanya dan memulai hidup baru. Perut aku belum terlalu besar. Aku keterima jadi koki di salah satu restoran, Jak. Beneran? Serius nih? Demi apa? Aku juga masih gak percaya. Awalnya aku ingin kerja di toko roti, tapi satu-satunya lowongan kerja yang kosong hanya jadi koki. Aku cuma harus memiliki keterampilan dan tidak perlu memiliki gelar. Salah satu koki di sana bilang masakan aku enak. Aku juga belajar banyak hal di sana. Wah, hebat sekali calon ibu ponakan aku yang satu ini. Gak sia-sia kamu kuliahan. Kalau aku ada di posisi kamu, Oh iya, bagaimana dengan Kak Gaskar? Jihan juga ingin tahu tentang Senja. Ya, gak gimana-gimana. Terakhir kali dia buka klinik hewan. Dia sangat senang. Senja sudah berusaha menghibur diri dan move on. Tapi orang yang Gaskar suka adalah Jihan. Itu yang menjadi Senja sulit menerima hal tersebut. Menurut kamu Kak Gaskar gimana? Bukannya waktu itu aku udah jawab pertanyaan kamu di perpustakaan?
Dia baik tapi aku hanya menganggap dia sebagai kakak. Aku gak suka sama dia aja. Suka juga gak apa-apa. Egois kalau aku ngelarang kamu suka sama Kak Gaskar. Beneran gak suka. Sekarang ini aku cuma ingin fokus sama anak aku. Kasih sayang aku sepenuhnya cuma buat dia. Aku akan buat anak aku bahagia. Oh ya, gimana sama Kak Jendra? Kamu gak punya perasaan apapun ke dia? Kak Jendra baik loh Han. Mungkin Kak Jendra beneran suka perempuan lain. Dalam waktu dekat Kak Jendra akan menikah. Calon istrinya namanya Katari. Hah? Senja tentu saja terkejut. Sejak Erza meninggal, Galvin sangat jarang pergi ke apartemen Nisa. Galvin juga merasa agak kehilangan Jihan. Biasanya Jihan selalu memasak untuknya. Jadi kapan kamu nikahin aku? Nisa tidak bisa menunggu lagi. Kematian Erza adalah kesempatan yang tepat agar dia bisa menikah dengan Galvin secepatnya. Galvin menengguk minuman kaleng yang ada di depannya. Papa baru saja pergi Nisa. Belum sampai 1 bulan. Gimana bisa aku nikah sama kamu? Ya terus aku harus nunggu sebulan. Aku udah nunggu 5 tahun. Aku bahkan tetap pacaran sama kamu meskipun kamu udah punya istri. Aku rela jadi selingkuhan. Kita saling mencintai dan aku gak pernah anggap Jihan sebagai istri. Bukannya kamu bilang Jihan sudah pergi? Soal warisan Jihan juga udah nulis surat perjanjian kan? Berarti udah clear dong semuanya. Gak ada kendala. Aku gak mau ya kita nikah nunggu kamu cerai sama Jihan. Nisa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nisa tidak sabar menjadi nyonya yang tinggal di rumah besar, banyak uang, makan enak setiap hari, dan tentunya Nisa bisa membeli apapun yang dia inginkan. Jihan sudah pergi. Bukankah ini yang aku inginkan sejak awal? Tapi soal itu, Galvin kembali gelisah saat ingat satu fakta yang dirinya tahu. Kamu mikirin apa? Mikirin Jihan? Enggak, cuma mikirin kerjaan. Aku ingin nasi goreng. Kamu bikinin aku nasi goreng? Aku kan gak bisa masak sih mas. Kalau kamu mau tinggal beli aja. Aku rindu masakan rumahan. Walaupun Galvin tidak pernah memberi bukan pujian, tapi masakan Jihan benar-benar enak loh. Hugo mantan Nisa adalah seorang laki-laki yang sangat terobsesi dengan Nisa. Tapi Nisa sendiri tidak bisa melepaskan ataupun kehilangan Galvin. Jika bukan karena dia kaya, mungkin dia sudah habis di tanganku. Hugo meminum alkohol yang ada di depannya. Hugo adalah hyper. Dia sudah banyak melakukan hubungan seperti itu dengan banyak perempuan kecuali Nisa. Sial. Kapan aku bisa melakukannya? Hugo tidak bisa menunggu lebih lama. Lelaki itu juga tidak rela jika dirinya dapat bekasan Galvin. Apa aku harus melakukannya dengan cara paksa? Tidak. Tunggu Nisa mendapatkan semua uang laki-laki itu. Lalu aku akan menyingkirkannya. Tubuh Nisa hanya akan menjadi milikku. Hugo menyeringai. Gaskar memperhatikan foto yang ada di laptopnya. Dia memiliki bukti jika Nisa masih menjalin hubungan dengan mantannya, padahal jelas-jelas Nisa berpacaran dengan Galvin. Dia bodoh atau apa ya? Dia benar-benar gak tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh perempuan yang sangat dia sukai. Dia pikir dia siapa? Dia menyakiti Jihan cuma demi perempuan seperti itu. Gaskar tertawa tak habis pikir. Dia akui Nisa sangat ahli dalam bermain api. Buktinya Galvin sama sekali tidak curiga. Gila sih. Gaskar juga tidak mengerti dengan jalan pikiran Hugo. Ada banyak perempuan tapi Hugo masih sangat menempel pada Nisa, padahal mereka sudah putus. Apalagi dia. Dia pasti sangat kecewa dengan perempuan yang sangat dia suka.
Jihan sudah pergi, dan kelakuan perempuan yang dia cintai malah seperti itu. Senja bilang Jihan menikah karena hutang budi. Jika sejak awal laki-laki brengsek itu menolak pernikahan, pasti nggak akan pernah terjadi. Justru karena Jihan memiliki hutang budi, perempuan itu tidak bisa menolak perjodohan itu. Galvin bisa saja menolak, tapi laki-laki itu tidak menolak karena kondisi Erza yang katanya sakit. Aku pikir dia memperlakukan Jihan dengan baik. Laki-laki gila itu menyanyiakan Jihan selama 2 tahun. Andai Senja gak bilang, aku mungkin gak akan pernah tahu. Senja, dia benar-benar menyukaiku. Gaskar pikir Senja tidak serius, dan dengan bodohnya Gaskar meminta tolong Senja agar dirinya bisa dekat dengan Jihan. Sialan, aku mungkin menyakiti perasaannya. Selama di Indonesia, Gaskar menjaga Senja dengan sangat baik, dan saat di luar negeri, Gaskar masih menjadi pendengar yang baik. Maaf kalau sikapku membuat kamu salah paham. Gaskar mengirim pesan itu pada Senja. Dia tahu kondisi keluarga Senja. Itu alasan Gaskar menjadi tempat berlindung untuk Senja. Gaskar mana tahu jika Senja memiliki perasaan padanya. Itu tandanya apa aku gak punya kesempatan berjuang untuk mendapatkan Jihan ya? Gaskar tidak ingin persahabatan Senja dan Jihan rusak karenanya. Hidup Jihan berjalan dengan sangat baik. Dia banyak bertemu dengan orang-orang baik. Jihan perlahan lupa dengan semua luka yang pernah dihadapi. Menjadi koki sangat sibuk. Jihan sudah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja dengan baik. Tapi di sisi lain, Jihan juga tidak bisa terlalu lelah. 2 bulan lagi perut aku sudah mulai besar. Kerja menjadi koki menyenangkan tapi terlalu beresiko. Ketika pulang kerja, Jihan mendadak merenungkan hal itu. Kerja di toko roti gak terlalu berat, tapi gak ada lowongan kerja. Aku pasti bisa demi diriku sendiri dan anakku. Mungkin aku bisa membuat roti dan menitipkannya ke beberapa toko. Hanya saja keuntungannya tidak banyak dan tidak pasti layaknya bekerja pada orang lain. Akan lebih bagus jika aku membuka usaha sendiri, lalu mempekerjakan 1 atau 2 orang untuk membantu aku, agar aku tidak terlalu kelelahan. Uang itu, setiap bulan Jihan selalu mendapat uang 25 juta dari Erza, tapi Jihan tidak pernah memakainya. Jihan mengambil buku tabungan di lemari. Di sana ada uang sekitar 500 juta. Sebenarnya Jihan selalu menolak uang pemberian dari Erza, tapi Erza selalu memaksa. Berakhir dengan Jihan yang menerimanya, namun uang itu hanya Jihan simpan. Jihan merasa tidak pantas memakai uang itu. Uang ini lebih dari cukup jika dipakai untuk usaha. Tapi lalu buat apa uang ini kalau gak dipakai? Diberikan ke orang lain. Jihan sendiri sedang butuh banyak uang untuk biaya lahiran dan hal yang lainnya. Jihan mengusap pelan wajahnya, entah harus ia apakan orang itu. Melihat buku tabungan itu mengingatkan Jihan pada Erza. Jihan mengambil ponselnya. Saya Jihan. Ini nomor baru saya. Kalau misal Om ingin menyampaikan sesuatu, Om bisa kirim pesan ke nomor ini. Jihan mengirim pesan tersebut kepada Naufal. Dia rasa dirinya dan Galvin tidak bisa bercerai tahun ini. Setidaknya Jihan harus menunggu anaknya lahir lebih dulu. Ya Om. Oh, ternyata kamu ganti nomor. Pantas saja 1 minggu ini kamu tidak aktif nomornya. Apa kamu baik-baik saja di sana? Saya hidup dengan baik. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan tentang perceraian saya dan Mas Galvin. Saya rasa perceraian itu tidak bisa dilakukan tahun ini. 1 tahun ini saya ingin benar-benar fokus memulai hidup baru. Saya masih belum ingin kembali lagi ke sana hanya untuk mengurus perceraian. Bagaimana dengan tahun depan? Om akan mendukung keputusan apapun yang menurut kamu baik.
kamu bisa menggugat cerai Galvin karena dia selingkuh selama 2 tahun. Jika kamu punya informasi mengenai Galvin, seperti dia melakukan kekerasan, tidak memberikan kamu nafkah atau apapun itu, kamu bisa memberitahu Om. Hal-hal seperti itu bisa mempermudah perceraian. Tapi Jihan tidak mungkin bilang pada Naufal jika Galvin sangat kasar dan beberapa kali menamparnya. Mas Galvin hanya selingkuh. Cuma itu saja. Om tahu betul Galvin orangnya emosian. Apa saat sedang marah Galvin pernah memukul kamu? Itu... lupakan soal itu. Kamu harus janji jika kamu akan bahagia di sana. Pak Erza pasti juga ikut senang jika kamu merasa bahagia. Oh ya, ada video yang harus kamu lihat. Sebentar, Om akan kirimkan video itu ke kamu dan kamu bisa melihatnya. Naufal memutus panggilan tersebut. Jihan membuka video yang Naufal kirim. Itu adalah video yang dibuat oleh Erza tepat setelah pria itu sadar dari koma. Video Erza itu ditujukan untuk Jihan. Jihan, Papa sudah sadar. Papa sudah lihat artikel itu. Papa seharusnya tidak koma hanya karena artikel itu. Papa merasa sangat bersalah pada kamu. Papa tidak ingin bertemu dengan kamu bukan karena Papa benci. Papa malu. Papa harus bilang apa saat bertemu dengan kamu. Kamu sudah banyak terluka. Sebenarnya Papa yakin jika Galvin tidak akan melepas perempuan itu dengan mudah. Selama ini Papa hanya pura-pura percaya soal rumah tangga kalian baik-baik saja. Papa ingin dengar dari mulut kamu sendiri jika kamu lelah dan menjadi istri Galvin sama sekali tidak membuat kamu bahagia. Kamu sudah menahannya selama 2 tahun. Kamu pura-pura bahagia dengan menunjukkan jika kamu baik-baik saja. Maaf, Papa egois. 2 tahun ini Papa hanya diam dan masih ingin kamu berjuang. Tapi sudah cukup. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Naufal bilang kamu ingin berpisah dengan Galvin. Papa setuju dengan perceraian kalian. Jika waktu bisa diulang, Papa lebih baik mengadopsi kamu daripada menjadikan kamu sebagai menantu. Waktu itu benar-benar Papa egois. Maaf Jihan. Kamu harus bahagia. Jadi kamu harus mendapatkan laki-laki yang baik. Laki-laki yang bisa menghargai dan melindungi kamu. Galvin tidak pantas untuk kamu. Jihan menutup mulutnya, menahan isak tangis yang keluar dari mulutnya. Erza benar-benar sebaik itu, dan Jihan telah salah paham kepadanya. Aku janji akan hidup dengan baik. Aku gak perlu merasa bersalah lagi. Jihan merasa senang sekali. Dia seperti melihat cahaya terang yang akan membawanya ke kehidupan yang baru. Saya sudah lihat videonya. Saya merasa lega karena Papa setuju saya bercerai dengan Mas Galvin. Setelah mengirim pesan itu pada Naufal, Jihan menelpon Senja. Jihan menunggu sejenak sampai akhirnya Senja mengangkat panggilan darinya. Papa setuju aku bercerai dengan Mas Galvin, Cak. Setuju? Setuju gimana? Dia udah meninggal, Han. Kamu baru saja mimpi ya? Aku baru saja dikirimi video. Itu video yang dibuat Papa setelah sadar dari koma. Papa bilang kalau dia setuju dan mengizinkan aku untuk bercerai. Bagus kalau gitu, Han. Kamu gak perlu khawatir lagi. Jadi kamu bisa dengan senang hati bercerai dengan dia agar cepat lepas dari belenggu setan. Jangan asal ngomong. Gak baik nyamain manusia dengan setan. Aku udah gak ada dendam lagi ke dia. Kelakuannya, Han, mirip titisan setan. Kamu gak tahu sih, tadi aku ke kampus ketemu sama perempuan ular itu. Panas banget rasanya kalau ketemu dia. Nisa nemuin kamu. Dia ngasih surat undangan pernikahan. Sombong banget, Han. Bingit, bikin tangan aku gatel. Serius, kamu gak lihat secara langsung sih? Balas Senja. Jihan terdiam sejenak. Dia tidak menyangka mereka akan menikah secepat ini. Di surat perjanjian yang dia tulis, Jihan memberi izin Galvin untuk menikah dengan Nisa. Belum cerai udah mau nikah aja. Padahal kemarin-kemarin dia sendiri yang bikin video klarifikasi kalau dia gak ada hubungan sama perempuan ular itu.
Emang gak ada otaknya itu berdua gila itu. Harusnya waktu mereka nikah di videoin Han, terus viralin deh, biar langsung dirujak sama para netizen. Jangan aneh-aneh. Mau melakukan apapun itu terserah mereka. Kamu fokus sama skripsi kamu aja biar cepat jadi sarjana. Jangan kebanyakan nonton drakor. Kalau kamu hadir, bilang ke mereka semoga bahagia. Udah, semoga bahagia. Semoga bahagia, pantat sapi. Gak sudi aku datang ke acara pernikahan mereka. Udahan, jangan bikin aku berdosa lah. Nanti kalau aku beneran datang terus khilaf bawa bom gimana? Lebih baik aku duduk malas di kontrakan sambil nonton drakor. Kamu gimana sama Kak Gaskar? Udah baik kan? Dia ngirim pesan ke aku. Dia minta maaf. Kalau dipikir-pikir dia juga gak salah. Mau gimana lagi? Udah terlanjur canggung. OTW asing deh kayaknya. Balas senja. Kayak tahu gak sih Han? Kayak udah gak sama lagi. Mau deket lagi pun pasti rasanya udah beda. Ketika hari pernikahan Galvin dan Nisa dilaksanakan, mereka sama sekali tidak melibatkan orang kantor. Mereka hanya mengundang alumni SMA dan kuliah. Beruntung waktu itu pernikahan Galvin dan Jihan dilakukan secara tertutup. Jadi teman-teman Galvin tidak ada yang tahu jika Galvin pernah menikah dengan Galvin. Gimana ini? Galvin pernah menikah dengan Galvin. Ini penulisnya ngeblank ini. Ini maksudnya Galvin dan Jihan maksudnya mungkin. Oke, kita lanjut. Galvin dan Nisa resmi menjadi suami istri. Sekarang hanya tinggal acara makan-makan sambil mengenang kebersamaan Galvin dan Nisa lewat video. Artikel yang kemarin inisial N yang dikabarkan selingkuh dengan suami orang itu bukan kamu kan, Sinis? Bukan, itu cuma hoax. Biasalah orang iri. Pasti ada aja yang dilakuin jatuhin aku. Aku rencananya mau di rumah aja jadi istri yang baik. Oh gitu, beruntungnya Galvin dapetin kamu. Rela ngorbanin karir dan lebih memilih diam di rumah. Kalau yang artikel soal lo itu gimana, Gal? Hoax juga. Gua sempat lihat video klarifikasi lo. Mana mungkin lo nikah gak undang-undang kita sih? Sama itu juga hoax. Kalian makan-makan dulu aja. Gua bakal putar video yang isinya foto-foto kebersamaan gua sama Nisa. Belum sempat video itu terputar, Naufal datang dengan setelan jas membuat semua perhatian tertuju pada pria itu. Terlebih lagi Naufal bertepuk tangan pelan. Selamat. Kamu telah menjadi suami seorang pembunuh. Ucap Naufal membuang wajah Nisa langsung tampak pucat. Mas, kamu ngundang dia? Nisa tidak tahu karena Galvin tidak bilang apapun. Enggak. Lebih baik Anda pergi dari sini. Jangan merusak acara pernikahan saya. Saya tidak ingin merusak acara pernikahan kamu. Saya hanya mencoba mendapatkan keadilan untuk Pak Erza. Tekan Naufal, pria itu mengeluarkan sebuah flash disk. Layar putih itu kini menampilkan beberapa video. Ada seorang perawat yang tidak memakai masker menyuntikkan sesuatu pada cairan infus milik Erza. Dokter juga sudah mengonfirmasi jika itu bukan perawat dari rumah sakit. Naufal menunjukkan foto Nisa pada perawat itu. Nisa dalang di balik meninggalnya Erza. Apa itu Nisa? Galvin mencengkeram kuat tangan Nisa. Perempuan itu hendak melarikan diri. Kamu membunuh papan? Nisa, enggak, mas, itu bohong. Video itu pasti editan. Tujuan Anda apa sih? Nisa sangat panik karena video itu. Tapi Nisa berusaha membuat Galvin percaya kepadanya. Bukti sudah ada di depan mata. Justru saya yang harusnya nanya, kenapa kamu menyuruh orang untuk melakukan hal itu? Saya gak ngelakuin itu, mas. Mas percaya sama aku. Satu-satunya orang yang bisa membantu Nisa adalah Galvin. Bukti udah ada di depan mata. Gimana bisa aku percaya sama kamu? Kamu apa yang kamu pikirkan, ha? Sakit jiwa ya kamu? Banyak orang yang berbisik. Ada juga yang menghina Nisa secara terang-terangan. Nisa melenyapkan calon mertuanya sendiri. Tentu saja itu adalah hal yang gila. Emang aku yang ngelakuin itu? Terus kenapa? Kalau dia gak mati, kamu mungkin gak bakal nikahin aku kayak gini.
Kamu harusnya berterima kasih. Kamu... Plak. Galvin menampar Nisa. Berterima kasih karena kamu sudah lenyapin papaku. Kamu pikir aku terima? Ha? Kamu tampar aku. Kamu nyakitin aku demi orang yang sudah mati. Sekarang aku ini istri kamu. Kamu menghancurkan acara pernikahan saya. Nisa beralih menatap Naufal. Pernikahan yang sangat meriah. Saya punya hadiah untuk kalian berdua. Gaskar tiba-tiba muncul sambil tersenyum. Gaskar menunjukkan beberapa foto kebersamaan Nisa dan Hugo. Ada juga video Nisa dan Hugo yang sedang berciuman panas di bar. Itu baru diambil baru-baru ini. Kamu masih berhubungan dengan mantan kamu? Dia hiper, kamu tahu itu? Apa kalian berdua? Pantas saja Galvin pernah mendengar suara aneh saat menelpon Nisa. Enggak sayang, itu foto editan. Itu enggak benar. Aku kan model. Pasti ada saja yang mau jatuhin aku. Kamu fanatik saya kan? Nisa merangkul lengan Galvin. Dia menatap marah ke Gaskar. Saya? Sepertinya pria yang bernama Hugo lebih menyukai kamu. Atau mungkin dia sangat tergila-gila dengan kamu. Dia menginginkan tubuh kamu. Jangan sembarangan bicara. Nisa menunjuk Gaskar. Dia hendak melarikan diri tapi Gaskar menahannya. Tidak lama kemudian ada polisi yang datang untuk meringkus Nisa. Penjara adalah tempat yang sempurna untuk perempuan itu. Gaskar melirik Galvin. Dia akhirnya hancur. Enggak pak, saya enggak salah. Saya cuma difitnah. Enggak, video itu cuma editan. Nisa tidak bisa apa-apa saat dirinya dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Anda bisa menemani perempuan yang sangat Anda cintai itu di penjara jika Anda merasa kasihan. Gaskar pergi karena urusannya sudah beres. Kamu menyanyiakan Jihan demi perempuan seperti itu. Sekarang nikmati kehancuran kamu. Karena ulah kamu sendiri. Naufal juga ikut pergi. Perasaan Galvin benar-benar hancur. Dia masih tidak percaya dengan fakta yang ada. Pernikahan yang sangat dia nantikan hancur dalam sekejap mata. Galvin susah payah menjaga Nisa dan enggan menyentuh perempuan itu sebelum menikah. Tapi yang dilakukan Nisa malah bermain di belakangnya. Sialan. Galvin mengerem dadakan karena hampir menabrak pohon. Dia benar-benar tidak fokus. Ada pria berhelm yang tiba-tiba menghentikan motornya. Pria itu memecahkan kaca jendela mobil Galvin dengan tongkat bisbol besi. Siapa kamu? Galvin keluar dari mobil. Tanpa banyak bicara, pria asing itu langsung menghajar Galvin habis-habisan. Galvin tidak terlalu pandai berkelahi, membuat lelaki itu langsung kalah telak. Stop. Saya akan memberikan uang. Berapapun asal kamu berhenti. Pria itu sama sekali tidak peduli dan tetap memukuli Galvin dengan brutal. Sampai akhirnya Galvin kehilangan kesadaran. 1 jam kemudian, Galvin terbangun di sebuah rumah sakit. Kepalanya sampai diperban karena mengeluarkan banyak darah. Galvin merasa aneh pada kakinya. Apa ini? Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan? Galvin tampak panik. Galvin berusaha menggerakkan kakinya, tapi yang dia lakukan hanya bisa sia-sia. Galvin beberapa kali memukul kakinya dan rasanya seperti mati rasa. Apa yang terjadi dengan kakiku? Kamu lumpuh. Itu yang dikatakan oleh dokter. Naufal baru saja masuk ke dalam ruangan Galvin. Sekarang ini Galvin tidak punya siapa-siapa. Enggak mungkin. Anda jangan bicara omong kosong. Kaki saya. Galvin benar-benar hancur sekarang. Dia sudah kehilangan segalanya. Enggak mungkin. Naufal cukup kasihan dengan Galvin. Tapi mengingat sikap Galvin pada Jihan, bisa dibilang Galvin memang harus mendapatkan karma atas sikap buruknya. Dokter bilang ada 5% kemungkinan untuk sembuh. Coba saja menjalani terapi. Jika Tuhan berkehendak,
kamu pasti bisa kembali berjalan, ucap Naufal. Puas Anda melihat saya seperti ini? Puas? Sejak awal Anda memang tidak menyukai saya, kan? Kenapa kamu menyalahkan orang lain atas kesalahan kamu sendiri? Kamu seperti ini karena pilihan kamu sendiri. Kemana otak kamu waktu Pak Irza menentang hubungan kamu dengan perempuan itu? Papa sendiri kenapa tidak bilang alasan dia tidak menyukai Nisa? Jika Papa bilang, tidak akan ada yang berubah, karena kamu lebih percaya pada perempuan itu. Begitulah faktanya. Bukan hanya kamu yang terluka, tapi Jihan juga. Galvin terdiam. Dia sudah banyak bersalah dengan Jihan. Beberapa hari yang lalu dia melihat Jendra. Entah Jendra yang tahu atau tidak jika Jihan pergi dari kota ini. Jangan sok menceramahi saya. Jika Anda lupa Anda yang sudah membuat hidup saya hancur. Saya sama sekali tidak membutuhkan simpati Anda. Galvin, saya membuat orang yang sudah membunuh Pak Erza di penjara dan kamu bilang saya membuat hidup kamu hancur. Ada hal yang tidak kamu tahu. Apa dia ingin membahas tentang fakta itu? Batin Galvin. Kamu salah jika mengira semua warisan itu jatuh pada Jihan. Pak Erza akan memberikan semua hartanya pada dinas sosial, terutama pada beberapa panti asuhan. Omong kosong. Omong kosong apa lagi yang Anda bicarakan? Saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Yang tersisa hanya rumah kediaman Pak Erza, satu mobil yang sering Pak Erza pakai, dan uang 100 juta. Cuma itu yang tersisa untuk kamu. Please, jangan bercanda. Uang 100 juta cukup buat apa? Bagaimana dengan perusahaan milik Papa? Pak Erza menjualnya. Perusahaan yang baru. Tidak ingin kamu ada di perusahaan. Kamu akan digantikan oleh orang lain. Kamu bisa tetap bekerja di perusahaan itu. Hanya saja bukan sebagai CEO, melainkan menjadi staf biasa. Omong kosong. Saya sekarang lumpuh. Saya gak punya siapa-siapa. Dan Anda bilang bapak saya menjual perusahaannya. Ini sungguh di luar ekspektasi. Naufal tidak menyangka jika Galvin akan sehancur itu. Alasan Erza menjual perusahaan tentu karena tidak ingin Nisa menikmati harta miliknya. Pak Erza punya mobil seharga 200 juta. Kamu bisa jual mobil itu untuk terapi selama 2 tahun. Jika kamu masih tidak sembuh, itu sudah bukan urusan saya. Saya nggak terima. Pak Erza sudah menulis surat wasiat. Ini jalan yang sudah kamu pilih. Kamu bisa menyewa orang untuk merawat dan mendampingi kamu, balas Naufal. Han, pernikahan berdebah gila itu kacau, Han. Wah, parah ini. Senja baru bisa menghubungi Jihan sore hari karena dirinya tahu Jihan sangat sibuk. Kamu serius? Ja, kamu gak ngelakuin hal yang macam-macam kan? Ya aku mana mungkin sih, Han, repot-repot mengotori tanganku. Kamu pasti gak tahu ya kalau perempuan itu ditangkap polisi. Hah? Nisa ditangkap polisi? Kamu lagi gak ngarang cerita kan? Kamu tahu dari mana? Kak Gaskar, dia yang cerita. Aku juga awalnya gak mau ngomong sama dia, tapi dia ngasih berita yang gak kaleng-kaleng. Sebentar. Nisa ditangkap polisi atas dasar apa? Terus mereka berdua batal nikah? Batal nikah sih enggak. Justru ditangkapnya pas sudah selesai nikah. Bayangkan, Han. Kacau enggak sih? Tapi entah kenapa Senja malah merasa senang. Puan ular itu nyuruh orang buat nyuntikin sesuatu ke infus mertua kamu. Itu alasan mertua kamu meninggal. Jihan tidak menyangka dengan apa yang dirinya dengar. Ternyata kematian Erza bukan murni karena sakit. Kelakuan Nisa memang sangat di luar nalar. Han, apapun yang terjadi kamu jangan mau diajak balikan sama berdebah gila itu. Senja adalah orang pertama yang menentang keras hubungan mereka. Kamu pikir aku ban serep? Aku akan tetap pisah sama dia. Semoga perceraiannya berjalan dengan lancar. Jihan sudah sangat yakin ingin melepaskan Galvin. Harus lancar. Terus kayak gini, Han, kamu harus cari laki-laki yang lebih baik dari dia. Biar saja si berdebah gila itu iri. Ya, oke, calon sarjana.
Ya, jangan manggil aku kayak gitulah. Senja jadi teringat lagi pada Gaskar. Kak Gaskar pengen aku sama dia deket lagi, Han. Masa tiba-tiba bilang mau ikhlasin kamu dia. Aku bingung, Han. Katanya dia mau jagain aku sampai aku menemukan laki-laki yang baik, yang bisa selalu ada untuk aku. Kalau dia se-effort itu, kapan aku move on-nya? Ya, pelan-pelan aja deketin. Jodoh mana ada yang tahu? Ya jodoh memang gak ada yang tahu. Buktinya Kak Jendra malah nikah sama yang lain. Aku pikir dia suka sama kamu, Han. Kamu beneran gak suka sama Kak Jendra? Aku takut kamu patah hati. Singkatnya 1 tahun kemudian, Jian tersenyum melihat ketiga anaknya. Dia bukan hanya memiliki 2, tapi 3 anak kembar. Mereka adalah Gleo, Jin, dan si cantik Grace. Wow. Ini ngeri sekali. Oke, lanjut. Lia, kamu besok beneran bisa jagain mereka bertiga. Mbak cari orang lain saja deh buat bantuin kamu. Besok Jian akan datang ke pengadilan untuk sidang berceraiannya dengan Galvin. Gak usah, Mbak, aku bisa kok jagain mereka. Aku bisa minta bantuin ibu. Mbak gak perlu khawatir. Lia adalah gadis SMA yang Jian tolong. Jian memberi Lia pekerjaan. Lia hanya perlu membantu Jian jualan kue dan Lia akan mendapat uang. Lia juga yang ada di sisi Jian saat Jian melahirkan ketiga anaknya. Lia juga yang membantu Jian mengurus Triple G saat mereka masih bayi. Lagi pula adik aku banyak, Mbak. Udah biasa ngurus anak kecil. Anak Mbak juga gemes-gemes. Cuma tiba-tiba terdengar suara tangis. Ya, suara tangis Grace. Siapa lagi yang membuatnya menangis jika bukan Jin? Mainan milik Grace direbut oleh Jin. Mereka berdua sering kali bertengkar. Kan? Jin iseng banget. Anak cantik jangan nangis ya. Kak Jinnya cuma pinjam. Itu nanti dibalikin sama Kak Jin. Iya, peri kecil jangan nangis. Jin cuma pinjam mainan adiknya ya kan ya? Lia tercengang kala melihat Jin yang menggeleng. Lia, kamu beneran bisa ngurus mereka sendiri? Jian mencoba mengambil mainan milik Grace, tapi Jin juga ikut menangis. Malah lebih kencang dari Grace. Di antara Triple G yang paling tenang adalah Gleo. Di usianya yang masih 1 tahun, Gleo lebih suka buku gambar dibanding dengan mainan. Jangan nangis. Jian memanggu Grace agar gadis kecil itu tenang. Grace berpegangan pada lengan Jian, mencoba berdiri dan memeluk erat Jian. Mama. Jian merentangkan kedua tangannya. Anak itu juga ingin dipeluk seperti Grace. Sama kakak aja sini. Lia merentangkan kedua tangannya, tapi Jian menggeleng dan menolak mentah-mentah. Ya udah, kakak sama Gleo aja deh. Lia mengulurkan tangannya agar Gleo mendekat, tapi Gleo malah sibuk membalik lembaran buku yang ada di depannya. Gleo masih kecil udah suka buku ya, Mbak? Dia suka lihat gambar buah, binatang. Mungkin itu lebih menarik daripada mainan. Gleo, sini. Galvin mendatangi kontrakan Senja. Lelaki itu masih duduk di kursi roda. Galvin sama sekali tidak tahu apapun tentang Jian. Dia berharap mendapat informasi dari Senja. Kamu pasti punya nomor Jian kan? Galvin ingin mengobrol dengan Jian sebelum hari esok itu tiba. Daripada mengurusi hidup Jian, mending Anda urus saja istri Anda yang ada di penjara. Jian udah bahagia sekarang. Jangan iri bisa. Bagaimana dengan anak-anak yang dikandung oleh Jian? Galvin tiba-tiba kepikiran hal itu. Demi apapun Senja ingin menendang Galvin jauh-jauh dari kontrakannya. Setidaknya hidupnya hancur, sepertinya Galvin menjadi orang yang tidak sadar diri. Kenapa? Anda punya masalah apa sih, ha? Kenapa Anda terus-terusan mengusik kehidupan Jian? Anda gak punya malu ya? Saya cuma bertanya bagaimana dengan anak yang dikandung oleh Jian. Apa benar anak yang dikandung oleh Jian itu bukan anak Jendra?
Anak siapapun itu bukan urusan Anda. Anda tidak punya kehidupan sendiri ya, sampai-sampai mengurus hidup orang lain. Anda minta nomor Jihan untuk apa? Mau minta maaf? Omong kosong. Jihan tidak butuh permintaan maaf dari orang seperti Anda. Tidak paham bahasa manusia ya? Pak Galvin hanya meminta nomor Bu Jihan secara baik-baik. Bukannya lebih baik Anda memberikannya? Anda diam. Asisten Galvin kini ikut bicara. Anda tidak tahu apa-apa. Tugas asisten itu mendampingi, bukan ikut campur, paham? Senja bukannya tidak sopan, tapi kesabarannya sudah terkuras habis. Galvin sangat tidak tahu diri, dan asistennya pun berlagak ikut campur membantu Galvin. Kalian berdua pergi sekarang atau mau saya laporkan ke polisi karena mengganggu ketenangan saya? Kenapa kamu selalu marah tidak jelas? Saya sama sekali tidak membuat keributan. Kedatangan Anda saja sudah sangat mengganggu. Asal Anda tahu, Jihan sekarang ini dekat dengan laki-laki yang hampir sempurna. Tampan, baik hati, dingin tapi tidak pernah menyakiti perempuan. Kaya dan pastinya bisa menjaga Jihan dengan sangat baik. Tentu saja Senja mengarang cerita. Ciri-ciri orang yang ia sebutkan adalah ciri-ciri Jendra yang mungkin sekarang ini sudah memiliki istri. Boleh saya lihat fotonya? Buat apa? Situ siapa? Hah? Jangan so akrab. Pulang ke penjara sana, urusin perempuan ular itu. Senja menutup pintu kontrakan dengan agak kasar dan menguncinya. Perempuan itu sampai banyak minum air dingin saking emosinya. Hatinya terasa sangat panas. Berbagilah itu memang agak rada-rada otaknya. Senja menelpon Jihan. Butuh waktu lama untuk diangkat. Kamu lagi sibuk ya, Han? Enggak. Aku baru saja dari kamar mandi. Kenapa aja? Berbagilah itu ada di kontrakan aku, Han. Dan tiba-tiba minta nomor kamu. Mungkin dia sadar kalau kamu ganti nomor. Jangan dikasih, Ja. Udah kamu kasih atau belum? Ja, kamu kasih? Enggak lah, Han. Panas hati aku, Han, habis ngobrol sama dia. Ya udah, aku bilang aja kalau kamu sekarang ini sudah dekat dengan laki-laki tampan, baik dan kaya. Ja, kamu kalau ketemu dia cuekin aja. Jangan bicara sembarangan. Ya aku greget banget sama berbagilah itu. Gimana dong? Udahlah, Han. Itu salah satu trik agar berbagilah itu gak gangguin kamu lagi. Giliran udah lumpuh aja mau balik ke kamu. Dipikir kayak di film-film apa? Lumpuh mah lumpuh aja. Fokus urus dia sendiri. Repot amat ngurusin kehidupan orang lain. Senja mulutnya. Fakta, berbagilah itu gak bisa apa masuk penjara sekalian. Entah nanti jadinya kopel napi kayak. Bagus itu kayaknya. Sidang perceraian berjalan dengan lancar. Naufal benar-benar merpati ucapannya. Naufal membantu mengurus perceraian Jihan dan Galvin sampai selesai. Terima kasih. Berkat Om saya akhirnya bisa lepas dari dia. Membantu kamu adalah suatu keharusan. Saya sendiri bilang sejak awal, kamu sudah cukup berusaha dan kamu berhak untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Kamu juga berhak mendapatkan seseorang yang menghargai kamu. Bagaimana kehidupan kamu di tempat baru? Kamu lebih nyaman sendiri. Tidak ada salahnya kau menikah lagi. Untuk sekarang saya lebih memilih hidup sendiri. Maaf tidak bisa memberitahu Om di mana tempat tinggal saya sekarang. Saya mengerti apa yang kamu khawatirkan. Kamu tidak ingin dia tahu kan? Tidak masalah. Kamu bisa menghubungi saya kapanpun jika kamu butuh bantuan. Jika dipikir-pikir hidup Galvin sangat menyedihkan loh. Di hari pernikahannya Galvin tertimpa banyak masalah. Jihan sendiri tidak tahu alasan Galvin bisa lumpuh. Saya masih tidak percaya jika Papa menjual perusahaannya. Karena Papa bilang perusahaan itu sangat berharga. Dan Papa telah berjuang agar perusahaan itu menjadi besar. Justru karena perusahaan itu sangat berharga dan bisa menghasilkan banyak uang, Pak Erzal lebih tidak terima jika uangnya dimakan oleh perempuan itu. Kamu tahu kan perempuan yang saya maksud? Jihan mengangguk pelan, siapa lagi jika bukan Nisa. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya dan kebaikan Om kepada saya. Kalau gitu Om harus pergi karena masih ada urusan. Jihan juga hendak pergi, tapi Galvin tiba-tiba menghampirinya bersama dengan asistennya. Kamu bisa pergi. Saya ingin mengobrol berdua dengan Jihan. Baik, jika sudah selesai Anda bisa mengirim pesan pada saya.
Saya juga harus pergi. Jihan pergi karena tidak ada hal yang perlu dirinya bicarakan. Dia menarik tangannya kala Galvin menantangnya agar dirinya tidak pergi. Jangan sembarangan menyentuh. Saya tidak menyukainya. Galvin lihat-lihat Jihan semakin cantik. Dress di bawah lutut itu membuat Jihan tampak anggun. Saat menjadi istri Galvin, Jihan tidak pernah memakai pakaian seperti itu. Jihan lebih suka memakai celana dan kaos lengan panjang. Jauh berbeda dengan Nisa yang berpenampilan modis. Tapi faktanya Jihan lebih cantik daripada Nisa. Apa kabar? Melihat Jihan membuat Galvin selalu merasa bersalah. Apa kabar adalah pertanyaan untuk orang yang saling mengenal. Sementara sekarang kita sudah menjadi orang asing. Jihan, rasanya tidak baik berbicara berdua dengan suami orang lain. Saya juga tidak ingin membuang-buang waktu saya dengan bicara hal yang tidak penting. Kamu tidak penasaran alasan aku tidak bisa berjalan? Apa untungnya saya penasaran dengan hal itu? Hidup aku hancur, Jihan. Aku menikah dengan orang yang sudah membunuh papa. Aku juga tiba-tiba lumpuh dan soal warisan ternyata... Maaf, saya tidak tertarik dengan cerita Anda. Saya sibuk, permisi. Kali ini Jihan benar-benar pergi dan Galvin tidak lagi bisa menghalanginya. Jihan naik taksi online yang sudah dirinya pesan. Perempuan itu melihat Galvin dari kaca jendela mobil. Semua sudah berakhir. Tidak ada hal yang perlu disesali. Jihan sebenarnya agak trauma naik taksi karena kejadian 1 tahun yang lalu. Tapi tidak semua taksi online melakukan kejahatan dan kerjasama dengan preman. Di kampus, ternyata masih sama ya. Jihan menatap sekitar. Hanya saja aku harus pergi lebih cepat dan tidak bisa wisuda seperti mereka. Jihan! Senja langsung memeluk Jihan dengan sangat erat. Kenapa gak bilang mau datang? Rencananya mereka akan bertemu di sebuah kafe. Tapi siapa sangka Jihan malah tiba-tiba datang ke kampus. Jihan menatap Gaskar yang ada di belakang Senja. Jihan, aku suka sama kamu. Tapi aku sudah memutuskan untuk tidak mengejar kamu. Aku harap kamu bisa menemukan laki-laki yang sangat baik. Ada seorang berharga yang perlu aku jaga. Jangan meninggalkan Senja hanya karena perasaanku. Sekarang aku cuma ingin menjadi teman kamu. Teman? Iya kak. Mana mungkin aku meninggalkan Senja. Just friend? Serius? Kamu gak percaya? Percaya. Kakak tolong fotoin kita ya. Senja memberikan ponselnya pada Gaskar. Apa sih yang gak buat mbak-mbak yang udah jadi sarjana? Inisialnya Senja. Gaskar mengambil alih ponsel itu. Cie, adik kakak Zon nih ceritanya. Apa sih? Kamu pakai ini Han? Senja melepas topi toga yang dia kenakan dan memakaikan di kepala Jihan. Senja merangkul Jihan sambil tersenyum. Setelah mengambil beberapa foto, Gaskar harus kembali ke klinik hewan miliknya. Sementara Senja dan Jihan pergi ke kantin dan mengobrol banyak hal. Ini ponakan aku. Gemes banget. Gak satu boleh? Boleh, popoknya doang tapi Jihan masa cuma dikasih popoknya sih? Aku bilang juga apa ya? Kamu pasti jadi ibu yang hebat untuk mereka. Singkatnya 6 tahun kemudian. Papa Chen. Grace melambaikan tangannya dan tersenyum lebar pada pria tampan yang kini berjalan ke arahnya. Ya, orang yang dipanggil Grace adalah Jendra. 3 tahun yang lalu keluarga Jendra tiba-tiba pindah ke Bogor. Jendra sendiri memiliki salah satu cabang perusahaan di Bogor. Hei, peri kecil, mau digendong? Di mana? Di sini. Kakak lihat, Grace terbang. Grace mengangguk dengan penuh semangat kala Jendra menunjuk bahunya. Gleo dan Jin menghampiri Jendra. Mereka melihat Grace yang kini duduk di salah satu bahu Jendra. Jihan juga ikut menghampiri mereka karena merasa tidak enak. Grace, turun ya. Grace sudah besar, jangan keseringan digendong. Dia hanya gadis kecil, tidak masalah lah. Walaupun berumur 6 tahun, tapi berat badan Grace bukanlah apa-apa untuk laki-laki yang rajin olahraga seperti Jendra. Jin juga mau. Jin juga ingin terbang seperti Grace.
Gleo menatap Jihan yang bingung harus berbicara apa. Anak itu beralih menatap Grace. Grace, turun. Ayo kita main. Mau main kuda-kudaan? Jin yang jadi kudanya. Grace mengangguk pelan. Gadis kecil itu meminta Jendra untuk menurunkannya. Sementara Jin tampak tidak terima. Berbeda dengan Gleo yang hanya memasang wajah tanpa ekspresi. Kenapa aku? Aku ingin digendong bukan menjadi kuda untuk Grace. Tidak mau jadi kuda? Ya udah, aku akan bermain bersama dengan Grace. Mau nggak? Aku akan jadi kuda untuk Grace, nanti kakak jadi kuda untukku. Bagaimana? Ya udah. Lalu siapa yang akan menjadi kuda untuk Kak Gleo? Grace menatap kedua kakaknya secara bergantian. Kemudian dia menunjuk dirinya sendiri. Grace, kamu perempuan tidak perlu menjadi kuda. Kakak tidak terlalu suka naik kuda. Mama dan Om Jendra bisa duduk di sana dan ngobrol. Gleo menunjuk kursi putih panjang yang tak jauh darinya. Gleo menarik kedua tangan adiknya dan mengajak mereka berdua main bersama. Sementara Jihan dan Jendra duduk di kursi panjang dan mengawasi mereka. Kakak kenapa tiba-tiba datang ke sini sih? Jangan-jangan Grace menelpon dan menyuruh saya kemari. Jadi saya datang. Jendra selalu menuruti apapun yang diinginkan oleh Grace. 1 minggu yang lalu Grace tiba-tiba memanggil Jendra dengan sebutan papa. Grace memang benar-benar. Aku pikir dia meminjam ponsel untuk bermain game. Maaf kak. Kakak bisa pergi jika sedang sibuk. Aku akan menjelaskan pada Jihan mereka bertiga. Maya masih sangat menyukai krosen buatan Jihan. Entah bagaimana awalnya hingga Jihan bisa begitu dekat dengan Jendra. Kedua orang itu sering kali bertemu. Jendra jadi menikah dengan Tari. Sayangnya pernikahan itu hanya bertahan selama 6 bulan. Alasan Tari menikah dengannya hanya karena uang. Saya selalu ada waktu untuk mereka. Andai Tari tidak toksik, pernikahan Jendra pasti akan indah dan mereka akan memiliki anak yang menggemaskan seperti anak Jihan. Oke, kita masih di flashback ya. Kakak benar-benar tidak keberatan Grace memanggil kakak dengan sebutan papa. Saya menyukainya. Jendra juga ingin memiliki anak. Tapi untuk menikah kembali dia harus mempertimbangkan hal itu dengan sangat baik. Mereka hanya butuh sosok ayah. Kamu beruntung memiliki mereka. Kamu belum bisa melupakan dia. Yang Jendra maksud adalah Galvin. Aku sudah ikhlas. 5 tahun ini kita sama sekali tidak berkomunikasi. Bagaimana dengan kakak? Masih ingat dengan dia? Saya tidak pernah menyesali pernikahan itu. Saya belajar satu hal karena hal itu. Jendra terlalu fokus pada orang yang dirinya suka, sampai dia sendiri bingung dengan perasaannya. Entah kenapa Jendra tidak terlalu merasa senang saat bisa menikah dengan cinta pertamanya. Mungkin karena Tari tidak tulus, atau mungkin karena hal lain. Jihan dan Jendra memiliki nasib yang sama. Sama-sama buruk dalam hal percintaan. Tapi sekarang mereka perlahan bisa fokus dengan kehidupannya sendiri. Kakak tidak ingin menikah lagi. Apa yang sudah kakak lakukan sampai-sampai kakak masih terlihat begitu muda? Jihan yakin ada banyak perempuan yang mengincar Jendra. Kamu juga? Apa aku juga terlihat awet muda? You look more pretty in my eyes. Jendra menjawab dengan ekspresi datar andalannya. Jihan tahu arti pretty adalah cantik, tapi Jihan tidak ingin terlalu terbawa perasaan. Terlebih lagi ekspresi Jendra datar-datar saja. Mungkin Jendra bilang jika Jihan kurang cantik. Aku gak terlalu jago bahasa Inggris. Ya tidak perlu dipikirkan. Awal menikah dengan Tari walaupun tidak terlalu senang, tapi Jendra berusaha memberikan cinta yang lebih dan banyak perhatian untuk perempuan itu. Sampai akhirnya Jendra tahu alasan Tari tidak kunjung hamil adalah karena meminum sebuah pil. Kenyataannya Tari tidak ingin punya anak dari Jendra. Kamu sendiri tidak ingin menikah lagi. Laki-laki seperti apa yang kamu inginkan? Aku tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Kalaupun ingin menikah, aku ingin laki-laki yang bisa menghargai aku. Balas Jihan. Aku pikir Kak Tari adalah orang yang paling beruntung. Bagaimana bisa dia menyanyiakan Kak Jendra? Yang Jihan tahu dari Maya, Tari berkhianat pada Jendra.
Ketika sampai di rumah, Jihan diam-diam mencari arti kalimat yang diucapkan oleh Jendra. Ternyata artinya adalah kamu semakin terlihat cantik di mata saya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.